warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya terutama akan melakukan diseminasi tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Tokelan, Kecamatan Panji, Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Baik, saya akan mulai ya Bapak Ibu. Aturannya kita sepakati dulu. Yang pertama yaitu HP untuk di modus nada diam. Kemudian jika ingin bertanya silahkan mengacungkan tangan. Tapi nanti di akhir kita akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Dalam diseminasi kali ini saya membawa judul budaya positif, posisi kontrol dan segitiga restitusi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Baik, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Aplaus dulu untuk kita semua. Ini sedikit tentang diri saya. Nama saya Ani Prasetya, lahir di Situbondo 4 September 1984. Memulai profesi saya sebagai guru honorer di SDN 1 Panjilor pada tahun 2002, kemudian diangkat menjadi ASN di SDN 3 Tokelan pada tahun 2008 hingga saat ini. Demikian sedikit perkenalan dari saya. Nah, ini yang akan saya paparkan pada hari ini, yaitu konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya seperti ini, berdiferensiasi. Kita memiliki siswa yang otomatis berbeda, baik tingkah laku maupun sifat dan sikap yang dimiliki siswa. Jadi ketika dalam proses pembelajaran diharapkan guru membelajarkan pengetahuannya kepada siswa tidak dengan cara yang sama. Misal contoh di kelas 1, sama-sama masuk ke kelas 1 tapi berbeda berbeda latar belakang mereka. Contoh latar belakang, ada yang masuk TK, ada yang langsung masuk SD. Otomatis itu berbeda. Kemampuannya juga berbeda. Ada yang latar belakangnya orang tuanya itu berpendidikan tinggi, ada juga yang berpendidikannya biasa saja. Maka anak didik kita juga otomatis berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa disamaratakan.
pasti otomatis ketika masuk pertama kali ada yang bisa baca, ada yang tidak bisa baca. Jadi ketika proses kita mentransfer ilmu kepada siswa itu otomatis akan berbeda. Jadi tidak satu gitu, kita belajarnya tidak satu dalam satu ruangan. Kenapa dikatakan berdiferensiasi? Yang kedua, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nanti kita belajar di situ ilusi guru mengontrol murid. Dari dulu pembelajarannya guru yang berkuasa atas muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika ada siswa memiliki kesalahan, kita sebagai guru langsung memvonis anak itu bersalah. Itu ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, artinya guru berhak memaksa siswa. Itu untuk perubahan paradigma teori kontrol. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Disiplin yang bagaimana yang diharapkan dan disiplin bagaimana tindakan yang kita lakukan sebagai seorang guru kepada siswanya nanti berikutnya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya kalau disiplin harus mematuhi aturan seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya anak itu bagaimana caranya mempunyai disiplin diri dari dalam dirinya dengan kesadaran diri tanpa adanya rasa paksaan atau takut akan sebuah hukuman. Jadi kesadaran akan dirinya sendiri bahwa saya perlu disiplin diri. Bagaimana? PR dulu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Artinya, ketika anak-anak melakukan suatu kebajikan, mereka melakukannya dengan kesadaran penuh tanpa adanya rasa takut atau ancaman dari pihak manapun, seperti itu yang diharapkan. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan dan kesenangan. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Berikutnya, kasih sayang dan rasa aman. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang
lain seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang berikutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Artinya ketika kita ada keinginan untuk mencapai prestasi sehingga ada pengakuan dari orang lain bahwa kita itu bisa dan mampu, seperti itu. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan suka mencoba hal baru dan menarik. Itu sifat dasar dari anak-anak yang selalu ingin tahu akan sesuatu yang baru. Jadi tugas kita nanti mengarahkan. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Suka permainan, biasanya contohnya suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu anak-anak ya Bapak Ibu. Nah, materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya terbagi atas 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Itu yang tadi disebutkan saya di slide sebelumnya. Motivasi yang ada diri manusia untuk melakukan disiplin diri. Contohnya menghindari ketidaknyamanan, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik alasan yang dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, mendapat imbalan, ingin mendapatkan imbalan. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya dari guru, ingin dipuji gurunya karena gurunya memberikan statement bahwa yang disiplin, yang melaksanakan sesuai aturan maka akan mendapatkan hadiah, misalnya seperti itu. Itu alasan dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang terakhir adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, alasan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Dengan kesadaran mereka melakukan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah tanpa adanya rasa takut ancaman maupun takut hukuman, seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kan kebiasaan kita itu biasanya kita itu memberi hukuman ketika ada anak yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hukuman ternyata itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi malu. Misalnya rame-rame dipanggil, kemudian dipanggil di depan teman-temannya, dimarahi dengan gurunya.
otomatis anak tersebut akan malu. Karena adanya hukuman, murid menyembunyikan kesalahan, takut diberi hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri karena takut, karena sudah merasa malu diberi hukuman, maka akan merasa rendah diri. Yang kedua adalah penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan, bisa membuat anak itu menjadi iri satu dengan lainnya. Kenapa saya tidak mendapat penghargaan? Kenapa dia mendapatkan? Jadi motivasinya ternyata hanya ingin mendapatkan penghargaan. Begitu. Mematikan kreativitas. Sudahlah. Kemarin saya berbuat seperti ini, ternyata tidak diberi penghargaan oleh ibu atau bapak guru. Jadi enggan untuk melakukannya lagi karena tidak mendapatkan ranking. Yang berikutnya merampas hak menghargai dirinya sendiri karena tadi ada rasa minder sehingga tidak mau, karena tidak mendapat penghargaan anaknya jadi rendah diri. Jadi tidak menghargai dirinya sendiri karena tidak percaya diri. Berikutnya adalah konsekuensi. Mendapatkan konsekuensi, yaitu efeknya adalah penguatan jangka pendek. Perlu adanya monitoring berkelanjutan. Jadi tidak hari itu saja, tapi berkelanjutan. Stimulus, ada responnya. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Berharapnya ketika anak melakukan suatu kesalahan, agar menimbulkan kesadaran pada dirinya sendiri, anak diharapkan kan bisa merenung dan mengkaji apa yang salah terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Dengan mengkaji bahwa diri kita itu salah, berharapnya kan tidak akan terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama seperti itu. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Semisal seperti ini, si A dan si B bergurau, tidak sengaja si A itu menarik kancing baju si B sehingga kancing baju si B itu terlepas. Maka jika yang dilakukan adalah restitusi, murid dibuat untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya tanpa kita memberikan hukuman. Bagaimana caranya? Ya dengan ditanyakan apa yang terjadi, kemudian kenapa itu bisa terjadi. Terakhir, menghormati dirinya dan orang lain. Di situ diberi pemecahan masalah agar masalah yang ditimbulkan itu bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Jadi membuat masalah, tapi juga bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa merugikan pihak manapun. Seperti itu. Nih, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi sendiri itu yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan, contoh yang saya sebutkan barusan. Terus memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang dimaksud tawaran, bagaimana cara menyelesaikannya, bukan cepat diselesaikan, seperti itu. Itu kan terkesan paksaan ya. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi diminta introspeksi anak-anak atas kesalahan yang telah dibuatnya.
fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan cara menyelesaikannya bagaimana, tapi bagaimana ketika menghadapi masalah dan menemukan solusinya. Menguatkan dan fokus pada solusi itu yang terakhir. Perbedaan ini ada contoh kasus. Ini adalah contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Contoh saja, siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika hukuman yang kita lakukan, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Jadi muridnya dimarahi. Itu berarti tindakan hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus yang berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Cepat kerjakan tugas itu konsekuensi. Karena kamu tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, maka PR-mu kerjakan di sini, di sekolah sampai 3 kali. Itu konsekuensi karena tidak mengerjakan tugas. Itu. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Ditanyakan ada apa, kenapa sampai tidak mengerjakan PR, kenapa sering melakukan seperti itu, apa alasannya, ditanyakan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung memvonis anak bahwa itu salah seperti itu. Biarkan anak-anak itu memikirkan bahwa apa tindakan yang dilakukannya itu melupakan rasa benci itu sangat susah. Sampai detik ini saya masih tetap ingat akan kisah tersebut. Juga ada teman saya yang ditempeleng di depan teman satu kelas, perempuan. Saya masih ingat orangnya siapa, namanya siapa, dan gurunya siapa. Saya masih ingat. Salah bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut dapat berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum. Murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri sendiri bahkan orang lain. Ini pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui posisinya. Diajak, nanti kamu coba mengerjakan tugas, kan kamu bisa bantu bu guru, nilainya bisa terangkat, seperti itu. Jadi memposisikan diri guru sebagai teman, berharap siswanya itu distimulus untuk menjadi teman kita agar membantu pekerjaan kita. Kesannya seperti itu kalau sebagai teman. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang tadi yang menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibatnya murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Kalau gurunya jadi pemantau, muridnya jadi takut terkena sanksi tanpa kesadaran diri. Takut karena diawasi oleh gurunya seperti itu.
Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif pada penguatan watak dan karakter murid. Artinya seperti ini, ketika permasalahan itu terjadi dalam sebuah kelas, misalnya ada siswa yang sering mencontek, kemudian yang dicontek itu marah, maka yang kita lakukan adalah melakukan penyelesaian dengan namanya restitusi, yaitu segitiga restitusi. Seperti itu. Apa segitiga restitusi? Nanti ada. Nah, ini tadi identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas sukses. Untuk penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Guru berbuatnya bagaimana, hasilnya bagaimana. Contoh di manajer, guru berbuat biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Bukan mengatakan, kamu salah seperti itu, tidak seperti itu. Nah, materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa bukan namanya peraturan kelas saja? Berdasarkan pengertiannya dapat dipahami bahwa keyakinan kelas memiliki kaitan dengan kepastian, ketentuan, dan tingkat kelas. Namun perlu digarisbawahi bahwa keyakinan kelas tidak memiliki kaitan dengan kepercayaan, sebab keyakinan kelas memang tidak merujuk pada makna agama atau kepercayaan. Jadi keyakinan kelas di sini lebih merujuk pada kepastian atau ketentuan kelas. Demikian dapat kita pahami bahwa merumuskan keyakinan kelas artinya membuat rumusan tentang ketentuan kelas. Keyakinan kelas hampir serupa dengan kontrak belajar, namun keyakinan kelas cenderung tidak memiliki kalimat negatif atau kalimat yang berupa larangan. Lebih menekankan pada kalimat positif yang kalimatnya universal. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Tentu ada 5. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Misalnya seperti ini. Biasanya kita melakukan kontrak istilahnya untuk keyakinan kelas kita di awal pembelajaran pada saat kita baru memulai semester awal pembelajaran seperti itu. Melakukan keyakinan kelas, jadi anak diminta bagaimana inginnya anak kelas tersebut, ingin kelas yang bagaimana, ingin kita itu sebagai siswa yang seperti apa, seperti itu. Kemudian misalnya tidak membuang sampah. Tadi dikatakan bahwa kalimatnya harus positif tapi tidak negatif. Cara yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, tidak membuang sampah sembarangan. Artinya bisa dirubah kalimat tersebut nanti, buanglah sampah di tempat sampah, tidak berlarian di dalam kelas. Kalimat positifnya adalah disiplin atau duduk pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi kalimat negatif itu dirubah menjadi kalimat positif. Kemudian mengecek apakah sudah sesuai dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Ketika sudah disepakati, ditulis, kemudian dipampang dan ditandatangani oleh
siswa. Disepakati oleh semua siswa. Kalau kelas tinggi kan biasanya pakai tanda tangan ya untuk membuktikan. Bagaimana pemberlakuan keyakinan kelas tersebut ketika sudah terbentuk? Biasanya kita coba dulu selama 1 semester. Kenapa 1 semester? Kenapa tidak 1 fase atau 1 tahun? Takutnya ketika kita berjalan keyakinan kelas itu memang tidak sesuai atau tidak cocok dengan apa yang terjadi nantinya ke depannya, seperti itu. Sehingga keyakinan kelas nanti hanya dilaksanakan, paling ideal dilaksanakan pada 1 semester. Maka 1 semester berikutnya ketika tidak ada masalah, maka keyakinan tersebut bisa diteruskan. Tapi ketika ada kendala dalam pelaksanaannya, maka bisa dirubah poin-poinnya, membuat keyakinan kelas kembali dengan siswa-siswanya, seperti itu, dengan cara yang sama. Nah, setelah saya jelaskan posisi kontrol tadi, penghukum, pemantau, teman, dan manajer, saya ingin bertanya dan coba kita renungkan masing-masing, posisi kita sebagai apa selama ini? Posisi kita sebagai guru, apakah penghukum, apakah pemantau, apakah ternyata sebagai manajer? Seperti itu. Dari kelima posisi kontrol yang saya paparkan barusan, kita berharapnya kita itu sebagai guru yang bagaimana. Tapi jangan lupa ketika kita memilih posisi kontrol, dari kelima posisi kontrol tersebut juga disesuaikan dengan keadaan dan juga kondisi lingkungan dan kondisi siswa pada saat itu. Yang berikutnya adalah disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Apa pula itu segitiga restitusi? Dari tadi disebutkan kan ya? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat dimaksud adalah karakter yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, ini adalah contoh pemaparan segitiga restitusi. 1. Ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana pelaksanaannya? Dari kata-kata ketika ada permasalahan, ada sebuah kasus, maka kita sebagai guru harusnya melakukan segitiga restitusi. Bagaimana pelaksanaannya? Apa kalau boleh dicampur? Misalnya validasi kebutuhan dulu, baru menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, atau 2 saja yang dilaksanakan, itu tidak masalah. Tapi nantinya diharapkan segitiga restitusi itu dapat dilaksanakan 3-tiganya. Contohnya bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh tadi ada teman yang suka menyontek, karena yang dicontek itu marah, maka bukunya teman yang sering mencontek itu dirobek. Nah, maka yang dilakukan adalah validasi kebutuhan dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kenapa merobek bukunya temanmu, seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kan tidak perlu marah-marah, atau meskipun dia mencontek gitu ya, kan tidak perlu harus merobek bukunya, harusnya seperti itu. Tapi kita tidak bertanya, kamu harusnya kan tidak merobek bukunya. Tidak seperti itu kata-kata yang kita lontarkan ketika menghadapi seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu, diucapkan. Jadi jangan langsung kamu salah, tidak seperti itu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ditanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Seperti itu. Jangan langsung, kok bisa kamu seperti itu? Jangan langsung seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan sebuah kesalahan. Diyakinkan dulu bahwa tidak hanya dirinya, untuk menemukan rasa percaya diri pada diri anak.
Nah, setelah itu sudah ketemu, dia mengakui kesalahan, anak tersebut mengakui kesalahan, maka kita memberikan statement nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tadi yang merobek buku, ya saya salah karena merobek buku gitu ya. Kalau sudah mengakui, maka ditanyakan kembali nilai seperti apa yang kamu inginkan. Saya ingin lebih baik lagi, misalnya saya ingin lebih sabar. Kan anak timbul keinginan yang lebih baik, menimbulkan anak agar lebih baik lagi dalam menyikapi masalahnya. Kita menggunakannya dengan menggunakan segitiga restitusi namanya, seperti itu. Nah, langkah-langkah penerapannya, yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh perkataannya yang diucapkan guru adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Oh, tidak ada manusia yang sempurna. Terus bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika menstabilkan identitas untuk meyakinkan pada diri anak sehingga tidak merasa minder nantinya karena berbuat salah, maka contohnya guru berkata demikian. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Maka contoh kata guru yang akan dilontarkan kepada siswa ketika validasi tindakan adalah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contoh yang dilakukan guru ketika validasi kebutuhan. Yang berikutnya adalah langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang dilakukan guru adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kelas yang ideal kelas seperti apa sih? Kamu ingin kelas yang bagaimana? Seperti itu. Maka biarkan anak sampai mengarah pada nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama ketika melakukan keyakinan kelas. Seperti itu, diingatkan lagi. Kan di awal sudah melakukan keyakinan kelas, maka silakan ditanyakan pada siswanya keyakinan kelas apa yang kira-kira tidak baik yang kamu lakukan, seperti itu. Nah, biarkan anak-anak berintervensi minimal 30 detik. Biarkan anak merenung, ternyata nilai kebajikan apa yang sudah anak-anak lakukan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Ini contoh yang bisa guru katakan kepada siswa ketika melakukan intervensi 30 detik. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Sepertinya kamu punya masalah, ada yang bisa ibu bantu? Seperti itu. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada 2 anak. Sebenarnya saya kebetulan tampilkan 1 anak saja. Saya melaksanakan segitiga restitusi. Ini hanya contoh gambarnya ketika saya melakukan segitiga restitusi. Kebetulan ada anak yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya tidak langsung menanyakan pada siswa
siswa salah, kenapa kamu terlambat? Seperti itu, tidak menanyakan seperti itu, tapi saya tanyakan alasannya mengapa, kenapa itu bisa terjadi, kemudian tanyakan pada anaknya nilai kebajikan apa yang sudah dia langgar, kemudian saya juga mencoba menawarkan solusinya karena anak tersebut sering tidur malam hari karena main game sehingga bangunnya kesiangan seperti itu. Ternyata anak tersebut menjawab bahwa saya tidak akan melakukannya lagi karena sehingga tidak main game sehingga bangun itu tidak kesiangan. Kemudian guru saya mencoba menawarkan dengan nanti saya akan menghubungi orang tuamu untuk mengingatkan agar dibangunkan lebih pagi sehingga ke sekolah tidak datang terlambat. Itu solusinya seperti itu. Jadi tidak langsung menghukum anak, tidak langsung menanyakan anak seperti anak itu seperti seorang terdakwa. Kenapa kamu terlambat? Tidak seperti itu. Pembelajaran interaktif. Budaya positif memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran interaktif dalam konteks pendidikan. Kita mengintegrasikan budaya positif dalam pembelajaran interaktif. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi dan menginspirasi para siswa. Saya sudah pernah memaparkan tentang visi saya sebagai guru penggerak, yaitu meningkatkan teknologi. Nah, di sini ada pembelajaran interaktif. Saya menginginkan anak didik saya itu melek teknologi. Contohnya kemarin adalah membuat bahan ajar dengan menggunakan video. Nanti bisa digunakan pembelajaran teman sebaya, tutor sebaya. Jadi video yang mereka buat dan mereka hasilkan nanti akan ditayangkan ketika pembelajaran berlangsung yang berkaitan dengan materi yang disajikan anak-anak. Seperti itu. Ternyata anak-anak bisa menggunakan HP dengan aplikasi yang ada di dalamnya sehingga menghasilkan video yang interaktif. Ternyata anak didik saya mampu seperti itu. Nah, ini adalah pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga menjadi manfaat dan dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, ini barusan pemaparan saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya paparkan barusan. Baik, monggo Bu Ira. Terima kasih. Tadi saya menyimak tentang disiplin positif ya Bu. Untuk disiplin positif itu yang akan kita terapkan di sekolah ataupun di kelas, apa itu membutuhkan observasi terlebih dahulu agar nantinya kita tuh tidak dadakan membuat aturan gitu loh. Yang saya maksud, apakah kita harus melaksanakan asesmen diagnostik dulu tentang siswa yang di sekolah itu untuk menerapkan disiplin positif. Terima kasih. Baik, satu-satu yang saya akan mencoba menjawab bagaimana kita cara membuat keyakinan kelas dan bagaimana menerapkan disiplin positif tersebut dari kesepakatan kelas yang telah dibuat di awal. Jadi memang yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah asesmen di awal pembelajaran, asesmen diagnostik. Kenapa kita melakukan asesmen tersebut? Karena asesmen tersebut kita lakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik anak didik kita. Jadi dengan melakukan asesmen tersebut, kita mengetahui dari jawaban-jawaban dari anak-anak tersebut bahwa ternyata jawabannya beragam.
Dari jawaban yang beragam tersebut kita tampung, kemudian kita analisa. Oh ternyata si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Selesai. Selesai di situ. Setelah kita olah keyakinan, setelah kita olah asesmen tersebut, kita buat datanya, kemudian kita melakukan kesepakatan kelas dengan kesepakatan kelas yang ada, dengan watak dan karakter anak yang sudah kita miliki dari asesmen awal tersebut. Kemudian kita memberi clue kepada anak, jadi biar tidak merembet kemana-mana, kita mencontohkan dari sifatnya anak, kita mencontohkan contohnya. Oh ternyata anaknya suka berlarian, tidak mau diam, seperti itu. Maka kita saat memberi keyakinan kelas, kita saat memaparkan akan membuat keyakinan kelas, maka sikap-sikap yang sekiranya negatif yang akan timbul kita sebutkan, seperti itu. Terutama kalau anak SD kan masih bisa untuk diarahkan ya. Kalau SMP SMA tingkatnya kan sudah lebih tinggi ya, jadi berpikirnya kan sudah lebih jauh. Kalau anak SD kan kadang perlu kita arahkan. Lah, kalimat-kalimat yang kita arahkan itu kita dapatkan dari asesmen awal yang kita lakukan, seperti itu. Misalnya anaknya tidak suka baca, maka buatlah kesepakatan kelas yang sekiranya nanti anak itu gemar membaca, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Baik, silakan Bu Farlin. Baik. Yang saya ingin tanyakan, tadi Bu Ani menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, kemauan, dan profil siswa. Yang saya ingin tanyakan Bu, apakah pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan setiap hari oleh guru? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Harlin. Pembelajaran berdiferensiasi apakah harus dilaksanakan oleh guru? Tepatnya sesuai dengan kebutuhan kelas, seperti itu. Ketika sudah perbedaan itu sudah tak terlihat lagi, maka pembelajaran berdiferensiasi itu juga tidak perlu dilakukan secara terus-menerus. Tapi kalau sudah dilaksanakan asesmen awal di awal pembelajaran dan pertengahan, itu biasanya anak itu kan berangkatnya dari berbeda, maka perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Contoh seperti ini, kelas 1 ada yang tidak bisa baca, ada yang bisa baca, ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga tidak memahami apa yang akan dipelajari gurunya karena menggunakan bahasa Indonesia. Maka itu caranya adalah dikelompok-kelompokkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki si anak. Contoh, yang tidak mengenal huruf dan yang sudah mengenal huruf, seperti itu. Maka dikelompokkan, kelompok yang tidak mengenal huruf dan kelompok yang mengenal huruf. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan kartu huruf. Yang satu kelompok itu menggunakan kartu huruf, yang satu kelompok menggunakan kartu suku kata. Itu kan sudah berbeda, seperti itu. Jadi ketika kita menerangkan, memberi penjelasan pada kelompok yang tidak bisa membaca menggunakan huruf, yang satu menggunakan suku kata, seperti itu. Ketika mereka sudah mahir membaca dan menulis, karena misalnya kelas 1 sudah mahir membaca dan menulis dalam 3 bulan, kita tidak perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada saat itu untuk mengenalkan kata, karena sudah sama-sama mengetahui di kata. Mungkin di pembelajaran lain kita menggunakan lagi di materi berikutnya pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Misalnya belum mumpuni, tidak mencapai, tetap kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Bagaimana dengan contoh ujiannya? Contoh ujiannya ya dibedakan. Jadi lembaran satu anak dengan yang lainnya itu tidak sama, seperti itu.
nanti hasil yang dicapai kan kita punya satu fase ya, atau 1 tahun lah katakanlah. Maka dalam 1 tahun itu, misalnya di akhir tahun sudah anak-anak diharapkan bisa membaca dan menulis dari pembelajaran yang kita laksanakan seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, ibu-ibu? Pas. Kalau sudah pas, demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD kita tercinta. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistin, Kepala SDN 3 Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Tempat di mana Bu Ani Prasetya berdinas sebagai guru. Saya bangga dengan guru-guru di SDN 3 Tokelan ini, terutama Bu Ani yang telah lolos dalam program guru penggerak angkatan 10. Diseminasi pengimbasan yang dipaparkan Bu Ani merupakan aksi nyata dalam tugas program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen dan dapat menjadi motivasi dan contoh bagi guru-guru lain di SDN 3 Tokelan yang saya cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pengimbasan ini berharap nantinya dapat berdampak positif terhadap peserta didik sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, disiplin, dan mandiri, yang semuanya itu datang dari dalam diri anak sendiri tanpa dipaksa dan diminta oleh siapapun. Demikianlah pemaparan yang singkat ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya sebagai Kepala SDN 3 Tokelan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bu Ani Prasetya yang telah lolos sebagai guru penggerak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Erika Putri. Saya rekan kerja dari Ibu Ani Prasetya di SD Negeri 3 Tokelan. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ani mengenai budaya positif itu sudah sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kita, khususnya di SD Negeri 3 Tokelan tercinta ini. Terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya itu karena dari faktor ekstrinsik, bukan dari dalam diri siswa. Nah, dari situ kami sebagai guru menjadi tahu bagaimana memposisikan diri kita kepada siswa, apakah kita itu sebagai pemberi hukuman, pemantau, teman, atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif dari dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri sebagai guru yang baik. Semoga dari adanya diseminasi ini bisa diterapkan bersama-sama di sekolah untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter. Demikian testimoni saya selaku rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.